Baik, berikutnya adalah komunikasi serial UART. Ini juga ada di 8051 untuk komunikasi serial tapi asinkron. Ini fungsi port serial, Anda hanya bisa mengirimkan data per bit. Di tipenya itu ada dua, sinkron dengan asinkron. Yang asinkron itu dia memerlukan bit sinkronisasi atau dia memerlukan ya sinyal sinkronisasi yang digunakan untuk menandakan kapan dia harus mengambil data. Terutama diperlukan nanti oleh receiver ya, oleh penerima. Oleh penerima, dan sinyal sinkronisasi itu biasanya dibangkitkan oleh TX-nya yang mengirim. Ada pola slave atau master ya. Bagian sinkronisasi ini dibangkitkan oleh masternya, nanti slave yang dia akan menerima. Nah, yang bagian bawah ini adalah yang asinkron. Kalau asinkron tidak memerlukan lagi sinyal sinkronisasi, namun data yang dikirim atau sinyal yang dikirim itu biasanya punya format tertentu dan harus disetel terlebih dahulu berapa kecepatan atau laju bitnya, kemudian bisa diawali ya, umumnya diawali dengan start bit dan diakhiri dengan stop bit. Ada kemudian diberikan juga bit parity untuk mengecek ya apakah ada kesalahan bit atau tidak, bit parity. Nah, format sinyal 8051 bisa kita lihat di sini. Formatnya yang pertama itu ada kecepatan bit. Kecepatan bit itu akan menunjukkan berapa jumlah bit yang bisa dikirimkan dalam satu waktu. Itu kita sebut sebagai laju bit ya. Kemudian ada start bit. Di bagian start bit ini lebarnya itu satu pulsa ya, dan dia nilainya 0. Kemudian ada stop bit yang dia itu nilainya 1 dan 1 bit juga. Kemudian ada parity, bisa parity even yang nanti akan menggenapi jumlah bit yang bernilai 1, atau parity odd yang dia untuk mengganjilkan jumlah bit yang bernilai 1. Jadi kalau misalnya yang diterima itu jumlah bit bernilai 1-nya dia ganjil padahal di setel parity-nya itu ada even, maka si penerima akan mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan ya pada saat transmisi data. Kemudian dari sistem minimum kita bisa memasukkan ya, misalnya untuk menggunakan serial asinkron ini, pin yang digunakan itu adalah RxD dan TXD di pin P30 dan pin P31. RxD untuk menerima, TXD itu untuk mengirimkan data, dan RxD itu dia internal pull up sebagai masukan ya, dia di dalamnya sudah internal pull up sehingga nilainya dia akan sama dengan 1 terus ya, 1 kalau dia itu floating karena ada internal pull up-nya. Kemudian notasi dan mode dan register serial, ini notasinya misalnya 4800, karena tadi serial asinkron di 8051 itu harus disetel berapa laju bitnya, dan antara penerima dengan pengirim itu harus sama. Kalau tidak sama maka akan terjadi kesalahan penerimaan karena laju bitnya tidak sama gitu. 4800 misalnya, kemudian 8 itu dia akan menunjukkan jumlah data, 1 itu dia akan menunjukkan jumlah stop bit, jumlah bit data ya, 1 ini jumlah stop bit, N-nya dia akan menunjukkan parity-nya. Kalau N berarti none, kalau E itu even, O itu adalah odd. Nah, mode register yang kemudian terkait dengan serial itu adalah SM0, SM1 dan seperti ini yang ada di SCON ya. Yang ada di SCON ini kita bisa menyetel mode serialnya. Kita bisa membuat dia sebagai shift register. Shift register bautnya tetap, yaitu 1/12 osilator ya, frekuensi osilator. Kemudian 01 itu adalah 8 bit UART, 10 itu adalah 9 bit UART, 11 itu adalah 9 bit UART, namun kecepatan bautnya bisa kita setel. Kalau yang mode 2 ini kecepatannya itu tetap ya 1/64, kemudian 1/32. Nah, di mana kemudian kita bisa mengeset? Mengesetnya itu adalah di SCON. Anda lihat di sini ada SM0 dan SM1, ini yang kita gunakan untuk mengeset mode serialnya. Dan alamatnya pun dia bit addressable ya. Anda bisa misalnya set bit 9F untuk mengeset nilai SM0. Alamat byte-nya itu 98 dan 99. Dan untuk buffer yang register yang kemudian digunakan untuk menerima data itu adalah SBUF ini, serial buffer ini.
Nah, ini mode 0 shift register berlaku nanti dia akan berlaku sebagai penggeser saja ya, data akan keluar per bit dari paralel nanti menjadi serial, dan dia itu tidak ada start, tidak ada stopnya ya, seperti ini. Ini adalah mode shift register saja. Ini mode shift register. Untuk mode tulis, mode bacanya silakan Anda bisa melihat seperti ini. Ada data yang dikirimkan, ini shift clocknya. Ini clocknya ini dia ditentukan 1/12 tadi ya, frekuensinya 1/12 dari frekuensi clock yang digunakan. Kemudian mode serial 1 Anda bisa menyetel nanti S mode 0 dengan S mode 1 untuk menunjukkan timer interrupt, karena nanti kita bisa menghitung nanti baud rate-nya berapa itu dari bagian S mode ini. Dan transmisi nanti secara serial dan seterusnya, S-count dan seterusnya. Nah, mode 2 ini 9 bit UART, ini distribusinya. Kemudian mode 3 itu adalah 9 bit UART seperti mode 2, namun baud rate-nya bisa kita atur. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengatur baud rate? Baud rate itu bisa kita setel nanti dengan memberikan data di TH1 dan data di TH1 tergantung dengan S mode-nya. Jadi nanti kalau misalnya kita setel ya untuk mengaktifkan mengaktifkan serial UART ini, maka Anda harus mengkonfigurasi S mode, dan Anda juga harus memberikan data ke TH1 ini seperti timer ya, yang timer 1 itu, register timer sebenarnya. Nah, S mode nanti digunakan untuk ini, kemudian rumus dari Betorotnya sama dengan F osilator dibagi N kalikan 256 dikurangi TH1. Ini adalah rumusnya. Nanti kita akan coba lihat ya, dan N-nya itu dia akan ditunjukkan ya. N-nya itu nanti akan ditunjukkan oleh setelan dari S mode-nya. Jadi setelan dari S mode ini yang kemudian akan menunjukkan. Misal kita punya F osilator 16 MHz, maka nilai TH1 untuk baud rate 950 adalah 256 dikurangi 16 kalikan 10 pangkat 6 dibagi 192 kalikan 9600. Karena kita mengeset misalnya S mode-nya sama dengan 1. Kalau S mode-nya sama dengan 1, kita berikan nilai TH1-nya F7 untuk bisa memberikan baud rate 9600. Itu untuk penghitungan baud rate yang ada di 8051. Dan ini nanti harus Anda setel ya pada saat Anda memprogram menggunakan serial. Nah, koneksi port serial RS232 ini bisa kita gunakan koneksi yang low kabel atau cross kabel ya. Handshaking-nya ini dilakukan secara hardware, konfigurasinya itu adalah seperti ini. Jadi RD-nya masuk, TD-nya keluar, ini ground-nya. Kemudian DTR, DSR, DCD digabungkan jadi satu, RTS, ZS kita gabungkan satu-satu untuk memberikan handshaking. Karena sinyal yang diberikan hanya dua ya, TD dengan RD-nya. Nah, ada juga terkait dengan level ya, karena yang dikeluarkan oleh 8051 itu adalah level TTL, padahal COM itu di komputer ya, serial komunikasi yang ada di komputer itu untuk transmisinya dia menggunakan level yang RS232. RS232 itu seperti ini malah. Jadi level 0 itu dinyatakan dengan plus 15 volt ya. Level 1 dia dinyatakan dengan minus 15. Ini level RS232 dan ini level TTL yang dikeluarkan oleh microcontroller. Sehingga Anda tidak bisa langsung menyambungkan IMSIU ini ke komputer. Anda akan perlu konverter RS232. Untuk mengubah level sinyal dari level sinyal TTL menjadi level sinyal RS232. Ada yang lain ya, standar yang lain untuk transmisi data ini, misalnya karena RS232 itu dia jangkauan jaraknya dekat sehingga Anda komunikasi ini pun tidak bisa terlalu jauh. Ada yang kemudian standar yang dia itu bisa untuk transmisi yang lebih jauh daripada RS232. Nah, ini rangkaian untuk level converter Anda menggunakan MAX 232, bisa ditambahkan di sini dan kemudian mengeluarkannya melalui port serial. Ini IC converternya MAX 232, ini CPU-nya.
menggunakan tadi ya P30 dan P31 atau RX dan TX yang masuk ke sini yang kemudian akan dikonversikan menjadi RS232 oleh MAX232. Nah, kode serial register itu adalah seperti ini. Kita bisa kemudian memanggil ya serial, menginisiasi serial. Kemudian kita bisa misalnya di loop ini kita memanggil get char, kemudian send char untuk kemudian mengambil data dan mengirimkan data, karakter, dan seterusnya. Nah, kita coba lihat di bagian init serialnya. Bagaimana kemudian kita melakukan inisiasi serial. Inisiasi serial dilakukan dengan konfigurasi pcon untuk mengeset modenya. S mode-nya kita set 1, berarti modenya itu adalah mode 01 ya untuk apa serial yang 8 bit. Kemudian T mode-nya juga kita setel untuk mengaktifkan timer 1 sebagai baud rate generator atau kita menggunakan mode 2. Kemudian TH1-nya kita setel ini. Kemudian T-con-nya ya untuk menjalankan timer 1 atau set bit TR1, artinya kita aktifkan timer. Kemudian serial kontrolnya kita setel sama dengan 1 atau kita bisa mengaktifkan enable serial ini gitu. Ini ya. Kemudian ini hanya perintah-perintah yang kemudian kita bisa berikan, bahwa data itu bisa kita masukkan nanti ke SBUF. SBUF inilah yang kita gunakan untuk meletakkan data serial. Baik data yang masuk maupun data yang keluar. Data yang masuk misalnya ini ya dari akumulator kita simpan, untuk keluar ya, dari data dari akumulator kita simpan ke SBUF, maka begitu kita terjadi serial ya, untuk transmit, maka data yang ada di SBUF ini akan secara serial dikirimkan keluar. Demikian juga untuk penerimaan dari SBUF, data akan masuk ke SBUF, dari SBUF bisa kita ambil, kita masukkan misalnya ke akumulator dan seterusnya. Ini untuk yang bagian penerimaan, ini pengiriman dan ini penerimaan.